Kamu gimana di dalam? Semoga kamu baik-baik aja ya. Jangan ikutan pusing juga sama masalah papa. Kalau kamu lahir, harus jadi anak yang kuat ya. Harus jadi anak pemberani. Bantu papa jaga mama, kakak Reina, dan oma ya. Sial banget gue. Gue bisa membusuk di sini. Gak ada jalan keluar di ruangan ini yang bisa buat gue kabur. Gue padahal udah berhasil lolos, tapi malah ketangkap lagi. Makan tuh. Jangan berisik lu di dalam sini. Kenapa kalian masih ngasih gue makan? Kenapa kalian gak bunuh gue aja sekali? Setelah apa yang lu lakuin, mati bukan hukuman yang pas buat lu. Bos maunya lu tersiksa. Sampai lu merasa gak mau hidup, tapi gak bisa mati. Sialan kalian semuanya. Semoga Vera kali ini mau bicara jujur ya. Iya, tapi harus hati-hati juga Mas ngomong sama dia. Mbak Via. Bu Andin, Mbak Via ini temannya Vera Mas. Dia punya pekerjaan yang sama di ruang admin. Mbak maaf ganggu Mbak. Aku mau nanya, kamu udah ketemu sama Vera belum hari ini? Mbak Vera hari ini lagi cuti, Bu. Cuti? Iya. Tapi Mbak, kamu tahu nggak sih alamat rumahnya ada di mana? Soalnya aku sama suami aku tuh mau kirim bingkisan buat dia karena dia tuh udah sering ngebantuin buat ngurusin surat-surat aku. Ada sih alamatnya, sebentar ya saya cari dulu. Ini ada Bu alamatnya di Jalan Limas 2 nomor 12A. Oke, sebentar. Saya fotoin ya, boleh ya? Maaf ya. Nah, makasih banyak ya. Sama-sama Bu. Kalau gitu saya permisi Bu. Pak. Nih. Kamu kirimin ke sini. Saya berangkat ke sana sekarang ya. Loh kok aku nggak diajak? Aku mau ikut juga. Kamu ngajar. Udahlah biar saya aja berangkat ke sana. Tapi kan nanti Mas ngajarnya. Apalagi di masalah kayak gini, kayak aku rasa lebih baik perempuan sama perempuan deh yang ngomong. Kalau kamu, nanti dia langsung gemeteran loh Mas. Aku benar-benar nggak bisa tenang. Semoga saja Pak Irfan mau bantu untuk mendapatkan jadwal operasi mata kembali dan lebih cepat waktunya. Kayaknya sering banget aku. Masih ya? Siap. Pak Irfan? Ya. Silakan duduk Pak. Baik. Kalian mau luar ya? Baik, Pak. Oke, kalau nggak keberatan kita bisa langsung membahas proyek aja ya. Maaf sebelumnya Pak Irfan. Sebelum kita bahas soal bisnis, apa saya boleh nanya soal hal lain di luar kerjasama ini? Weh, tentang apa? Soal transplantasi kornea mata saya. Terima kasih sekali Pak Irfan sudah banyak membantu, karena dengan bantuan Pak Irfan saya bisa dapat schedule yang cepat, tapi tiba-tiba saya dapat telepon dari Singapura. Katanya ada kemunduran dari jadwal transplantasi kornea mata saya, dan itu jadwalnya sangat jauh sekali. Apa Pak Irfan masih bisa membantu saya untuk mempercepat proses ini? Karena saya juga nggak tahu alasannya kenapa mereka sampai memundurkan jadwalnya sebegitu jauh. Iya. Oke. Sebentar. Saya lupa.
itu karena saya sebenarnya. Anda? Iya. Saya yang minta Dr. Edward Kong untuk mencoret Anda dari pasien prioritas. Maksudnya? Pak Nino. Saya sudah dengar tentang masa lalu Anda dengan Andin, ponakan saya. Dan setelah mengetahui apa yang sudah pernah Anda lakukan pada Andin, Anda nggak pantas untuk dibantu. Dan kebetulan saya datang pada hari ini juga untuk membatalkan proyek kita bersama. Dan segala biaya yang sudah dikeluarkan, nanti akan saya ganti. Tapi yang jelas, saya nggak mau melanjutkan proyek ini bersama Anda. Iya. Bener rumahnya? Bener sih Mas. Itu dari nomor rumahnya aja udah bener. Tadi di Maps juga kita dibilang udah sampai. Udah masuk kan? Assalamualaikum. Mbak Vera. Mbak. Mas. Bentar dulu, nggak sopan ah. Mbak Vera. Vera! Mbak Vera. Udah masuk aja nih. Mas nggak sopan, tunggu dulu di sini. Mas. Ih. Vera! Vera! Sini udah ah. Vera! Jangan marah-marah. Nggak marah, siapa tahu dia Nyari lagi Vera gampang. ya, Bu? Oh iya, saya nyari Vera ada. Veranya pergi tadi subuh-subuh bawa koper. Pergi kemana Ibu tahu nggak? Kurang tahu juga sih. Cuman tadi sempat lihat dia pergi pagi-pagi. Oh iya, makasih banyak ya. Kalau begitu, permisi ya, Bu. Kok pas banget ya? Dia ambil cuti, terus dia pergi juga. Apa jangan-jangan dia menghindar sama kita? Menghindar pasti, Din. Dan sebenarnya benar. Dennis Setiano sempat ngomongin dia. Nah, kita masuk mobil ya. Benar, Bu Andin dan suaminya kesini mencari aku. Tapi kayaknya mereka udah pergi. Sudah aman sekarang. Ternyata dugaanku benar.
Bu Andin dan suaminya mencari aku. Untung aku udah persiapin rencana. Bu, saya minta tolong ya. Kalau besok ada orang datang ke rumah saya dan tanya-tanya soal saya, tolong bilangin saya lagi pergi keluar kota ya, Bu. Ini orangnya, Bu. Mereka tuh suami istri, dan saya nggak mau mereka kesini. Emang mereka itu siapa? Sebenarnya itu mereka tuh orang-orang kantor saya, Bu. Dan saya lagi nggak mau diganggu. Soalnya saya lagi stres dan tunangan saya lagi menghilang, Bu. Iya, nanti saya bantu ya. Ya, terima kasih banyak ya, Bu. Bu Andin dan suaminya kelihatan baik. Cuman kenapa mereka ngotot banget nyariin Dennis? Apa aku harus lapor polisi ya? Sepertinya masalah Dennis serius deh. Aku takut dia diculik. Sebenarnya ada apa sih di HP-nya Dennis? Sampai dia nyuruh aku buat nyerahin ke polisi. Apa aku cek dulu ya? Aduh, nggak ada baterainya. Aduh, aku nggak ada chargerannya lagi. Apa emang harus aku serahin ke polisi? Biar polisi bisa nyalain HP ini dan aku bisa tahu isinya apa. Oke. Apa jangan-jangan Vera diancam kali Mas sama orang? Makanya dia harus pergi subuh-subuh gitu. Aku jadi khawatir deh. Aku takut dia kenapa-napa. Iya, nanti coba saya selidiki. Mungkin aku juga harus tanya sama Kak Rafael. Mungkin aja dia tahu tentang keluarganya Vera atau enggak dengan orang-orang yang terdekatnya Vera. Mungkin aja mereka bisa ngasih tahu, Mas. Udah, Mas, kita langsung ke kampus ya. Aku harus ngajar. Iya udah. Cuma nanti pulang kampus, tunggu saya dulu ya. Saya jemput. Jangan pulang sendirian.